GoPro merilis produk itu setiap tahun. Kalau DJI itu dia cenderung sekitar setiap 2 atau 3 tahun. DJI Action 2 ini ya udah mulai banyak ditunggu-tunggu orang karena ya ini sudah sekitar 2 tahun lebih. Sudah saatnya ada versi barunya. Dan ya belum lama ini muncul leak-leaknya, muncul bocoran-bocorannya. Bocoran pertamanya muncul seperti ini, which is itu ternyata tidak benar. Beberapa hari kemudian muncul bocoran yang ini. Dan ternyata ini emang kayaknya yang benar adalah yang bocoran yang ini. Karena tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian juga di vlognya Peter McKinnon itu ada penampakan sebuah kamera yang bentuknya seperti itu. Dan itu adalah DJI Action 2 yang belum dirilis, yang sedang dites Peter McKinnon. Tapi dia ya karena kecerobohan dia muncul di vlognya Peter McKinnon. Entah karena kecerobohan, entah karena ada unsur sengaja supaya orang bisa excited menuju rilis bulan ini. Ya dari situ udah bisa dikonfirm dengan cukup yakin kalau DJI Action bentuknya akan seperti itu, which is itu desainnya modular. Jadi satu kotak itu terus nanti akan ada modul lain, kotak lain yang ukurannya kemungkinan sebesar itu juga. Itu akan berfungsi sebagai monitornya. Jadi desainnya akan beda banget dengan DJI Osmo Action yang pertama dan juga beda dengan GoPro. Juga tidak terlalu mirip dengan Insta360 ya, yang juga modular ya. Bisa dibilang itu form factor yang cukup baru, yang cukup unik. Dia juga lebih besar dari Insta360 ya kan. Modul-modulnya itu gosipnya nanti akan berupa, jadi ada modul utama berupa lensa dan kamera dan brain prosesornya dalam satu modul itu. Di modul itu juga ada baterainya. Baterainya ini katanya dia daya tahannya kalau cuma satu modul itu dia akan cuma sekitar 50 menit recording. Terus ada modul tambahannya, sejauh ini aku tahu itu ada 2 jenis modul. Yang pertama adalah layar yang dia juga ada baterainya. Jadi kalau digabungkan dia ada lensa, layar, dan 2 buah baterai. Dalam kondisi seperti ini gosipnya dia bisa recording sampai sekitar 2 jam lebih. Terus juga ada versi modul lain lagi berupa pasangan baterai aja. Jadi ini modul lensa dan kameranya terus dipasangi modul baterai aja. Dan yang modul ini gosipnya dia akan kuat untuk recording 3 jam lebih dikit. 190 menit kalau nggak salah. Itu cukup amazing ya. Kamera aku mirrorless ini aja gede gini. Ini kayaknya nggak sampai segitu deh durasi recording maksimalnya. Spesifikasi resolusi videonya ini aku taruh di layar ini. Sepertinya dia kalau dibandingkan dengan GoPro sebenarnya akan cukup kalah. GoPro 10 bisa 5K. DJI Action 2 ini akan tidak bisa 5K. Tapi itu kayaknya nggak terlalu bermasalah juga sih ya. Karena 4K itu sebenarnya juga udah cukup. Dan semoga aja 4K tapi dimaksimalkan kualitasnya, dynamic range-nya yang bagus. 1080p-nya juga semoga kualitasnya, dynamic range-nya juga bagus gitu. Aku pribadi jauh lebih pilih itu daripada 5K. Juga dalam hal reliabilitas dan dalam hal overheating, aku nggak ada tanda-tanda akan pakai 4K deh. Jadi aku kemungkinan akan butuh 1080p-nya aja ya. Kemungkinan kalau 4K-nya jauh lebih bagus banget, mungkin aku akan gatel pakai 4K-nya di masa depan. Tapi ya bagiku yang sekarang 1080p, aku dikasih kamera baru yang 4K-nya usable dan aku bisa pakai, itu aku sudah cukup bahagia. Aku tidak tertarik untuk pakai 5K kalau ada 5K-nya, karena juga ada faktor komputernya kuat apa enggak untuk memproses itu ya kan, mengedit itu ya kan. Beberapa keistimewaan lainnya di DJI Action 2, sensor size-nya dia akan lebih besar dari sebelumnya. Dia akan lebih besar dari sensor kamera HP, sensornya GoPro dia akan lebih besar dari itu. Yang baru itu sensornya 1/1,7 apa ya? Pokoknya itu lebih besar dari sensor biasa yang itu kayaknya 2,3 apa ya biasanya ya, kamera-kamera kecil gini nih, kamera action cam. Ukuran sensor ini semakin besar semakin baiknya. Kualitas gambar yang bisa diproduksi bisa semakin bagus. Kayak Insta360 kan ada modul yang sensornya 1 inci itu ya. Istimewanya Insta360 itu pakai sensor yang gede itu tujuannya
supaya bisa dapat gambar yang kualitasnya lebih bagus gitu. Terus field of view-nya, cakupan lensanya yang baru ini juga akan lebih lebar. Yang dulu tuh kalau nggak salah 145 derajat, yang baru ini akan 155 derajat. 145 derajat itu sebenarnya udah cukup lebar ya. Tapi kan ada stabilization, dan kalau kita pakai stabilization, terutama stabilization yang level paling tinggi, itu akan ke crop supaya kalau ada gambar gerak-gerak itu ya yang kita pakai cuman area yang di crop itu aja kan ya. Nah, di DJI yang lama itu ya lebar, tapi kalau stabilization-nya dinyalakan itu akan cukup terasa dari sempit, dan kalau dibandingkan GoPro gitu dia akan terasa tidak selebar GoPro. Di yang baru ini dia akan 155 derajat. Jadi ya itu semoga nanti kalau dibandingkan dengan GoPro gitu bisa dibilang semakin bisa mengimbangi cakupan lensanya. Terus stabilizasinya juga kemungkinan pasti ini sih dikembangkan supaya lebih bagus lagi sih. GoPro yang sekarang like horizon lock-nya tuh sangat amazing ya. Ya, DJI yang dulu juga cukup bagus sih. Aku juga gimana ya, kayak gitu itu kan semacam ya kita bisa berharap pengen stabil banget, tapi kadang untuk kebutuhan tertentu itu kita pengen stabilization-nya tuh masih cukup natural gitu. Kalau vlogging itu kadang aku merasa kalau stabilization-nya terlalu smooth itu kayak aneh gitu. I don't know, kalau agak ada goyangnya dikit itu ada unsur raw-nya gitu kan ya. Semoga stabilization-nya bisa bagus banget, tapi juga ada settingan supaya tidak terlalu parah menstabilize-nya, supaya kita bisa milih. Kalau pengen smooth banget ya bisa, tapi juga di kondisi tertentu kalau pengen lebih natural itu juga bisa. Terus apalagi sejauh ini itu yang kita ketahui. Apalagi ya, ada yang lupa nggak ya? Kalau ada yang lupa atau ya udah nanti lanjut kita bahas lagi waktu dia udah rilis beneran aja. Oke, begitu komen-komen apakah kamu tertarik pengen membeli kamera ini. Ya semoga DJI yang baru ini gambarnya lebih bagus dari GoPro. Itu akan mantap banget kalau bisa lebih bagus dari GoPro. Oke, begitu, semoga video ini bermanfaat. Komen-komen, like, subscribe to my channel kalau kamu belum subscribe. Thank you for watching and see you in the next video.